Halo, aduh, apa sih masih potong-potong nih? Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan mempelajari, membaca buku Introduction to Natural Language Processing. Ya, di sini topiknya adalah yang saya akan baca, melanjutkan yang sebelumnya, yaitu language model ya. Language model di sini. Di buku ini ada beberapa subbab. Yang pertama ini untuk pengantar sudah baca. Kemudian berikutnya ini adalah subbab yang pertama, yaitu N-gram language model. Ya, N-gram language model ini merupakan sebuah pendekatan yang sederhana. Pendekatan yang sederhana untuk menghitung probabilitas dari sequence of token. Jadi dari sequence token-token yaitu dengan menggunakan relatif frekuensi, ya, menggunakan relatif frekuensi. Mengestimasi dengan estimasi relatif frekuensi yang relatif ya. Jadi dengan menghitung frekuensi ya. Intinya di sini adalah frekuensi. Jadi menghitung jumlahnya. Misalnya ada sebuah kutipan yang ini diatributkan atau disematkan ke Picasso. Kutipan ini, kutipan itu adalah ini ya. And computers are useless. They can only give you answers. Ya. Nah, ini salah satu cara untuk mengestimasi atau untuk memperkirakan probabilitas. Kalimat ini adalah probabilitas, ya. Probabilitas rangkaian kata-kata ini itu dengan frekuensi, ya, dengan frekuensi yang relatif. Jadi sini frekuensi dicari jumlahnya di dalam korpus untuk rangkaian kata-kata ini, ya. Rangkaian kata-kata ini, computers are useless, they only give you answers. Kata-kata ini relatif terhadap semua kalimat ya, terhadap semua kalimat di situ. Ya, di sini yang atas kita lihat menggunakan font yang miring ya, artinya itu adalah teksnya. Kemudian yang bawah itu adalah penjelasan, artinya bukan kata seperti itu, tapi menjelaskan bahwa semua kata, semua kalimat di sini dalam arti bahwa ini kita berbicara satuannya adalah kalimat ya. Jadi di atas adalah kalimat. Computers are useless. Ini adalah kalimat ya. Kalimat kita anggap di sini dalam hal ini adalah kalimat. Kemudian yang di bawah ini adalah semua kalimat. Ya, jadi relatif frekuensi. Penghitungan ini tidak bias ya. Jadi secara teoritis untuk data yang tidak terbatas, penghitungan akan benar ya. Jadi kalau datanya memang data yang untuk semua tersedia, ya, bisa dihitung. Tapi di kenyataannya kita menghadapi bahwa untuk menghitung jumlah yang akurat untuk
untuk event, ya, event yang infinite ya, yang tidak terbatas. Itu kita membutuhkan yang sangat panjang ya, sangat besar korpusnya. Ya, jadi kita membutuhkan korpus yang sangat besar. Atau di sini rangkaian kata-kata yang sangat panjang. Ya, bahkan untuk misalnya katakanlah jumlah tokennya untuk kata-kata tadi ya, seperti yang ini ya, computer useless misalkan 20 ya, maka jumlah kemungkinan sekuensi yang mungkin adalah V pangkat 20, di mana V itu adalah panjangnya V yang ini adalah panjangnya himpunan V, yaitu vocabulary. Ya. Misalkan vocabulary untuk vocabulary yang kecil untuk bahasa Inggris, misalkan ya kamus mini mungkin gitu ya, atau katakanlah untuk satu korpus kasus di mana tidak terlalu menggunakan banyak vocabulary, misalkan di mana di sini misalkan V itu 10 pangkat 5 ya, sehingga kita membutuhkan atau sehingga di sana ada 10 pangkat 100 ya, 10 pangkat 100 kemungkinan sekuensi ya, karena di sini vocabulary-nya adalah 10 pangkat 5 ya, artinya 10 pangkat 5 itu adalah 100.000 vocabulary-nya. Kemudian di sini M-nya adalah 20 token, maka ada kemungkinan possible sequences-nya ada 10 pangkat 100.000 yang mungkin. Ya, yang mungkin. Jadi di sini ya pembaginya ya, atau ya kemungkinan munculnya untuk yang M sepanjang itu 20 token ya sekuensinya. Itu ada 10 pangkat 100. Berapa? 10 pangkat 100 ya. Ya, ini tentunya sangat membutuhkan data yang sangat besar ya. Ini juga mempunyai kelemahan atau suffer yang menderita karena bisa, artinya di sini variansinya tinggi ya. Ya, variansinya tinggi. Variansinya tinggi, nanti akan kita lihat ada bias dan variance ya. Ya, ada bias dan variance seperti di machine learning itu ada bias dan variance. Bias itu kalau di machine learning itu adalah untuk yang training set, kalau variance itu untuk development set. Artinya seperti overfitting itu. Oke. Bahkan untuk kalimat-kalimat ya yang secara gramatikalnya benar ya, itu akan mungkin tidak ada di data training ya, mungkin tidak ada di data training karena panjang, ada 20 token itu panjang, pemberian kata yang panjang sebanyak 20 token, sehingga mungkin meskipun data trainingnya besar, itu mungkin di data training tidak ada kata yang sama persis isinya, untaian kata atau rangkaian kata-kata, sekuensi kata-kata yang 20 token tersebut ya. Jadi 20 token itu misalkan contohnya ini. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Nah, seperti ini. Nah, yang persis seperti ini, mungkin koma nggak pakai ya, koma-koma. Yang clearly this estimator is very hang. Nah, ini misalkan di data tes, kita mencari yang seperti ini, dan di data training mungkin tidak ada. Ya, kita lihat, ini ada catatan kaki nomor 1. Ya, di sini catatan kaki nomor 1, Chomsky berargumentasi, ya, punya argumentasi yang terkenal bahwa evidence yang tidak setuju dengan konsep linguist model probabilitasnya, yang mengatakan bahwa tidak ada model semacam itu, yaitu model probabilitas yang bisa membedakan grammatical sentences, ya, yaitu kalimat yang secara gramatikalnya benar, ya, seperti misalkan ini, colorless green ideas sleep furiously, dengan ini yang secara yang ungrammatical, yang di sini permutasinya di sini dibolak-balik, ya. Ya, jadi Chomsky mempunyai pendapat seperti itu, bahwa ini yang dibalik urutannya, ini tidak bisa membedakan, ya, model probabilistik, model bahasa probabilistik. Ya, kita lanjutkan. Oleh karena itu kita membutuhkan atau kita perlu untuk mengintroduksi, ya, bias, ya. Kita perlu mengintroduksi bias. Ya, kita perlu mengintroduksi bias untuk supaya memungkinkan estimasinya itu lebih handal, lebih reliable dari ini. Secara kenyataan adalah data training itu memang, ya, terbatas, ya, tidak bisa data training tidak terbatas, ya. Jadi di sini perlu mengintroduksi pengertian bias, ya. Ya, bias seperti di machine learning, bias itu adalah, di sini bias itu artinya bahwa training, ya, performasi atau efektivitas atas data training itu performansinya kalau bias itu jelek, ya. Meskipun jelek untuk data training, ya, yang ya, bias itu adalah yang biasnya tinggi, maksudnya biasnya tinggi itu artinya adalah training efektivitas sistem atau model atas data training itu jelek. Mungkin akan sekilas saya perlihatkan dulu, ya, salah satu lecture, salah satu video tentang bias dan varians, ya. Jadi ada dua bias dan varians untuk machine learning. Yang di sini saya lihatkan dari Andrew Ang. Ya, sebentar saya buka dulu. Oke, mungkin untuk awalnya adalah ini.
video ini ya. Ya, oke, di sini ini adalah ada data, ini adalah data yang bulat sama yang silang-silang ini adalah data biner ya, kelasnya 2. Kemudian data training, ini adalah data training. Kemudian kalau misalkan sebuah model yang linear seperti ini ya, kemudian linearnya itu garisnya seperti ini ya, maka di sini dikatakan biasnya tinggi. Biasnya tinggi artinya bahwa training performansi atas training atau mungkin ya akurasi atas data training itu rendah, atau mungkin errornya aja, error trainingnya itu besar di sini, error trainingnya besar. Sedangkan kalau ya errornya besar, misalkan katakanlah contohnya, misalkan kalau yang idealnya, misalkan idealnya itu misalkan 1%, di sini katakanlah misalkan ekstrimnya 10% untuk data training. Ini 10% di sini data training. Nah, kalau di sini high variance itu adalah atau yang berkaitan dengan overfitting ini ya. Kalau ini underfitting, ini overfitting. Di sini data trainingnya ini atau error trainingnya rendah ya. Tapi nanti akan kita lihat ya. Ini tadi 10 misalkan 10% error. Kalau di sini misalkan rendah, idealnya 1. Kalau di sini misalkan katakanlah 2% ya. Jadi errornya rendah, hampir ideal. Kalau ideal 1% untuk data training, untuk yang ini, yang model ini. Jadi ini 10%, ini 1%. Kemudian untuk data test atau data development ya, untuk data development, kalau ini tadi 10%, data developmentnya itu misalkan 13%. Jadi data development itu biasanya untuk data development itu biasanya lebih tinggi ya ininya, errornya 10 jadi 13, jadi lebih tinggi. Demikian juga di sini yang variansnya tinggi, yang tadinya 2% errornya untuk training, untuk development di sini ini sangat jauh, katakanlah gitu. High variance itu sangat jauh, artinya yang tadinya 2% training, yang overfitting itu, kemudian untuk data development itu bisa misalkan 10 ya, jadi katakanlah hampir sama seperti yang di sini, yang tadinya 10 training error kemudian jadi 13. Nah, itu adalah penjelasan untuk machine learning untuk bias dan varian. Jadi di sini yang bias lebih ke data training, kalau variance untuk ke data development, atau mungkin di sini ada ya. Oh ya, ini sih, maaf, di sini ada juga ya. Ya, ini adalah yang ini aja, sampai sini aja. Ini adalah yang bias dan bias ya. Jadi bias itu adalah training yang lebih besar, kemudian besar lagi errornya ya. Kemudian ini kelihatannya kecil tapi jadi besar. Yang idealnya kan sebenarnya sini ya, yang dipakai developmentnya ini. Jadi sama-sama relatif besar ya. Padahal yang ideal misalkan adalah 0, katakanlah. Seperti itu untuk human, misalkan untuk kasus ini. Oke, saya kira jadi artinya ada apa yang disebut dengan bias, dan ada yang disebut dengan apa yang disebut dengan variance. Oke, kemudian kita lanjut.
Ya, ulangi lagi kalimat ini. Oleh karena itu, kita perlu mengintroduce bias ya. Ya, untuk data training yang terbatas ya. Model-model bahasa di bab ini ya, bab ini adalah language model ini ya. Ada kemudian nanti mengintroduce bias dan berbagai cara. Nah, ini dimulai dari Ngram dulu. Ya. Model bahasa Ngram. Di mana model bahasa Ngram ini menghitung probabilitas dari sequence sebagai produk dari probabilitas subsequences. Nanti akan kita lihat bagaimana nanti apa disebut dengan chain rule ini. Chain rule dari sebuah sequence dipecah-pecah menjadi subsequences. Ya, jadi misalkan di sini ada probabilitas dari sebuah sequence. Sebuah sequence itu adalah di sini adalah kalimat ini yang W tebal ini, kemudian di sini W tebal itu satu kalimat itu terdiri dari kata-kata W1, W2 sampai WM. Yang W-nya itu normal tidak tebal sini ya. Ya, artinya kalimat ini kali ini kata. Ya, oleh karena itu kita menggunakan chain rule ini adalah kita menggunakan chain rule. Ya, yang tadinya seperti ini, yang di sini itu adalah bisa diuraikan dengan kata-kata, kita menggunakan chain rule ini. Ya, yang probabilitas rangkaian kata-kata ini menjadi probabilitas kata pertama kali probabilitas kata kedua given kata sebelumnya, yaitu kata pertama, kali probabilitas kata ketiga given, yaitu kata sebelumnya, yaitu W2, W1. Ya, kali seterusnya kali ini adalah kata yang terakhir, misalkan di sini kata yang terakhir WM, kemudian given WM-1 sampai W1, artinya di awal ya, awal kalimat di sini ya, awal kalimat di sini ya, mungkin ya menurut saya sebenarnya mungkin kayaknya ini balik ya, artinya harusnya W1, W2 karena W1 meskipun koma di sini tapi maksudnya adalah tidak bisa dibolak-balik W2, W1 dengan W1, W2 itu beda ya menurut pengetahuan saya. Demikian juga di sini mestinya W1 dulu, koma, titik sampai WM1. Ini kira perlunya dibalik karena sekali lagi meskipun koma itu artinya N, itu artinya harusnya ada urutannya itu terjaga. Oke, jadi di sini intinya adalah kita menggunakan chain rule. Ya, probabilitas rangkaian kata-kata itu dihitung menggunakan perkalian dengan chain rule seperti ini. Ya. Setiap elemen dalam produk ya, yaitu probabilitas ini elemen dari perkalian ini. Setiap elemen dari produk adalah probabilitas sebuah kata. Ini sebuah kata. Probabilitas sebuah kata sampai sebuah kata yang given ya, given ini adalah probabilitas bersyarat ya, given semua yang sebelumnya, kata-kata sebelumnya. Jadi kalau misalkan di sini ini ya, kata sebelumnya nggak ada. Kalau di sini kata sebelumnya adalah W1. Kalau di sini ya kata sebelumnya ya W1 sampai WM-1. Ya.
Kemudian kita dapat memikirkan hal tersebut ya sebagai word prediction, artinya sebuah word prediction, sebuah sebuah word prediction. Jadi satu kata berikutnya, satu kata ya, karena ini satu kata kan, ini satu kata, prediksi satu kata, ini satu kata, prediksi satu kata, prediksi satu kata, ya. Ya, jadi misalkan ada konteksnya, ya, computers are, maka kita akan di sini kita ingin menghitung probabilitas next tokennya. Ya, jadi yang ini tadi, misalkan givennya computers are, udah tahu di sini, ya, givennya ini, maka kita ingin mencari probabilitas useless given computers are. Jadi ya, jadi givennya adalah computers are. Jadi setelah computers are, ini adalah givennya, kita ingin next token, menghitung probabilitas next token ya. Ya, salah satunya ya next tokennya itu adalah useless dan yang lain-lain dihitung, dan kemudian ternyata misalkan yang besar itu adalah useless. Ya, relative frekuensi estimate ya, jadi estimasi untuk frekuensi relatif dari probabilitas useless. Jadi ini misalkan kita sekarang mau menghitung kata useless, ya, kata yang lain juga dihitung. Nah, kata useless itu dihitung. Nah, kata useless untuk kalau kita sudah mengetahui computers are, ya, untuk di data training ya, di eventnya ini, maka di data training kita hitung jumlah semua rangkaian kata atau sequence dari kata-kata yang terdiri dari 3 kata ini, yaitu computers are useless. Di dalam data training ada berapa banyak yang mengandung rangkaian 3 kata ini. Kemudian kita akan mencari untuk ini yang computers are X ya, artinya computers are apapun ya, computers are apapun, karena X ini adalah semua yang ada di vocabulary, artinya yang bawah ini kita ingin hitung computers are saja, karena apapun belakangnya itu kita tidak pedulikan ya. Jadi seperti ini, kita hitung ini dibagi jumlah untuk computers are saja semuanya, termasuk yang computers are, ada computers are useless juga. Ya, kita di sini belum membuat aproksimasi ya, kita belum membuat aproksimasi ya, dan kita dapat mengaplikasikan chain rule ya, seperti chain rule tadi dengan reverse order. Oke, jadi yang tadi itu urutannya baru di sini kelihatan urutannya ya. Jadi kita bisa aja yang tadi itu secara umum ya, tadi saya komentari. Ini adalah secara umum ya. Jadi ini sebenarnya dari given W3, kemudian W2, W1 dan seterusnya. Tapi kita bisa reverse juga reverse order, karena kalau kita menggunakan reverse order itu masih seperti ini W2,
Oh maaf ya, ini reverse order itu maksudnya kalau ini dari seperti ini ya Arab, misalkan tulisan Arab, kalau Arab dari kanan ke kiri ya maaf maksudnya itu maaf saya barusan salah. Yang benar adalah in reverse order itu maksudnya kalau ini WM ya artinya yang paling kanan aja, kemudian kanan kurang satu dan seterusnya sampai yang kiri ini kalau given W2 sampai WM. Artinya seperti tulisan Arab ya. Mungkin saya mendatang sedikit. Iya. Ya, mungkin kalau tulisan Arab itu seperti ini. Ya, jadi kalau di sini, kalau katakanlah misalkan spasi itu dianggap sebagai kata ya. Ini artinya kita dari paling kanan dari kanan ke kiri. Nah, dari atau paling dari sini dulu. Dari sini misalkan ini satu kata, ya given kata sebelumnya gitu. Ya oke, sekiranya sudah cukup jelas. Jadi bisa reverse order ya. Reverse order itu artinya dari yang kanan ke kiri. Oke. Atau order yang lain ya. Order yang lain. Order yang lain di samping kiri, kanan. Atau ini ada contohnya apa lagi? Atau sebenarnya kanan dan kiri ya, kanan dan kiri. Tetapi ini berarti bahwa kita juga tidak bisa membuat progres lagi ya, karena di sini untuk conditional probability menghitung conditional probability seperti ini ya, ini kita perlu given-nya ini ya, konteksnya ini, given-nya ini juga panjang di sini, panjang ya, konteksnya itu panjang ya, sehingga distribusi semacam itu tidak bisa diestimasi dari untuk sampel atau data training yang realistik banyaknya ya, artinya karena ini terlalu panjang juga, cuma dikurangin satu ya, untuk dengan kalau tambah sampai M gitu. Oke. Ya, untuk itu ya tadi Cendol belum bisa mengatasi permasalahan. Untuk memecahkan ini membuat simplifikasi ya, penyederhanaan. Ya, simplifikasi. Yang hanya ini hanya kondisinya, given-nya itu hanya n-1 word ya. Banyak kata n-1 ya, jadi seperti ini misalkan ini adalah WM ya, kemudian di sini dari yang mulai dari dari awal kalimat, kata awal kalimat sampai yang satu kata sebelum WM ini, yaitu disederhanakan sini ya, dengan adanya n-1 ini tambah n di sini, n-1 di sini ya. Ya, jadi inilah penyederhanaannya. Penyederhanaan Markov ya. Ya, di sini artinya bahwa probabilitas dari sebuah kalimat W, misalkan tadi ini adalah artinya kalimat W yang W tebal ini bisa diaproksimasi dengan penyederhanaan. Ya, ini diaproksimasi penyederhanaan. Di sini ada n-1, bukan M-1 tapi n-1.
Ya. Ya, untuk menghitung probabilitas sebuah kata, sebuah kalimat secara keseluruhan, ya, ini misalkan kita akan lebih enak ya kalau kita mempunyai ada simbol ya, ada simbol khusus ya, ada simbol khusus supaya yang lebih jelas ya di sini dengan simbol khusus yang kotak kosong ini yang menyatakan awal dari kalimat, sedangkan kotak yang mempunyai isi yang hitam ini adalah N, akhir dari simbol akhir kalimat. Ya. Jadi misalkan contohnya kita menggunakan N sama dengan 2. Ya, jadi N sini sama dengan 2. Ya, artinya di sini kita hanya melihat satu kata sebelumnya, given satu kata sebelumnya. Ya, yang menggunakan bigram, ya, gramnya, N-nya sama dengan 2. Ya, misalkan ada kalimat seperti ini, I like black coffee, ya. Yang di sini diawali dengan kotak yang kosong ini dengan kotak yang hitam di akhirnya. Ya, di sini probabilitasnya berapa? Probabilitas kalimat I like black coffee. Probabilitasnya berapa? Ya, ini dengan menggunakan chain rule dan asumsi Markov, maka dengan N-nya sama dengan 2, ya 3, maka adalah I given, ini I ya, yang sebelumnya itu kan kotak yang awal kalimat, kali probabilitas like, yang given-nya sebelumnya 1 aja, karena N-nya sama dengan 2 yang dibilang, kemudian black, ya kalikan probabilitas yang black, given-nya adalah yang like, satu kata sebelumnya, cafe di sini given yang satu kata sebelumnya, kemudian yang kotak hitam di sini akhir kalimat, givennya cafe. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Atau ya benar ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Oh, maaf ini ada 4 di sini. Kemudian yang terakhir ini karena ada yang kotak hitam ini. Akhir kalimatnya. Oke, jadi seperti itu. Model ini membutuhkan untuk penghitungan perkiraan dan kemudian menyimpan ya di dalam model. Ya, menyimpan di dalam untuk model bahasanya tersebut telah dihitung probabilitasnya tadi, ya, 7 n-gram, kemudian disimpan, ya, disimpan. Model ini menyimpan, model bahasa n-gram itu menyimpan probabilitas dari V pangkat n events, ya, di mana eksponensial atau di sini ya di sini menyimpan jadi eksponensial dari order dari n-gram dan tidak menyimpan P pangkat M ya, di mana M itu adalah panjang kalimat tadi ya. Di mana eksponensial sini adalah panjang dari kalimat ya. Jadi n-gram, probabilitas n-gram dapat dihitung dengan relatif komputasi adalah seperti ini. Jadi di sini untuk probabilitas W yang ke M itu adalah WM1, WM2 ini. Berarti misalkan di sini 3 gram ya ini.
ini dihitung yang probabilitas WM2 1 sama M yang 3 ya, ini kan 3 rangkaian ya, 3 rangkaian kata yaitu M-2, M-1 dan M. Kemudian di sini semua ya count di sini WM-2, WM-1 ya. Kemudian di sini W aksen ya. Untuk semua W aksen ya. W aksen itu ya artinya adalah semua kata yang ada di vocab ya. Artinya saya kira ini harusnya W2, W1 aja. Kalau dalam kasus seperti yang tadi di atas itu. Ya. Ada hyperparameter N. Ya. Hyperparameter N itu maksudnya adalah N udah ditentukan terlebih dahulu ya. Jumlah N-nya berapa. Hyperparameter itu artinya parameter yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Hyperparameter N itu mengkontrol ukuran dari konteks untuk conditional probability ya. Ya seperti ini misalkan ya misalkan seperti ini. Ini adalah yang N sama dengan 2. Ya, jadi N itu menentukan jumlah ini apa? Conditional probability. Ya, kalau N-nya tidak tepat ya, maka model bahasa ini pakai N kami bisa atau akan menghasilkan performansi atau efektivitas yang jelek ya. Ya, ini beberapa kemungkinan problemnya. Kalau N-nya terlalu kecil, misalkan contohnya seperti ini. Contohnya kalimat ini. Contoh 6.3. Di contoh 6.3 ini contohnya gorilla always like to groom their friends. Ya. Kita lihat di sini untuk kalimat ini their ini mengacu ke gorilla. Ya. Kemudian contoh yang 6.4 ini adalah the computer that's on the third floor of our office building crash. Nah, di sini yang kata crash itu mengacu ke komputer. Ya, kita lihat di sini jarak antara kata benda atau entitasnya gorilla dan komputer dengan pronounnya. Ini pronounnya dengan referensinya di sini. Di sini, artinya jaraknya kita lihat. Nah, cukup jauh apalagi 6.4. Di setiap contoh itu kata yang dicetak tebal itu tergantung satu sama lain ya. Ya. Likelihood there ya. Mengapa ini there? Karena kita tahu bahwa gorilla itu plural. Ya, di sini there. Dan likelihood crash ya. Karena kita mengetahui bahwa subjeknya ya, adalah komputer. Jadi subjek yang crash ini adalah subjek di pembicaraan atau di kalimat ini, yaitu komputer yang sebagai subjek yang crash, bukan misalkan
office building, bukan misalkan third floor of our office building. Ya, subjeknya adalah ini. Jika n-gram tidak cukup besar ya untuk menangkap konteksnya, maka model bahasa yang dihasilkan ini tidak akan menghasilkan atau menawarkan ya yang bahwa ya ada probabilitasnya di sini untuk ditangkap di sini karena ini jauh ya, artinya gramnya perlu tinggi. Dan kalimat-kalimat seperti itu ya, kalimat seperti yang contoh 6.3 dan 6.4 ini kemungkinan besar untuk basic language test yang seperti itu ya, itu fail ya. Ya, karena itu basic language test yang seperti itu ada yang contoh seperti itu tidak bisa dikerjakan kalau n-nya terlalu kecil. Terlalu kecil itu artinya di sini udah berapa? Kalau bigram itu kan 1 sebelumnya, berarti 3 gram, 4 gram, 5 gram, 6 gram di sini. Lalu di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gram. Ini adalah kalau terlalu kecil n-nya. Kemudian kalau n-nya terlalu besar bagaimana? Ya, saya kira tadi udah kita bahas juga ya. Yang itu adalah membahas kalau kita terlalu besar n-nya. Dalam kasus ini akan sulit ya untuk menghitung n-gram parameter dari data set kita ya, karena data sparsity. Artinya data sparsity itu artinya kita nggak punya datanya ya. Ya, seperti misalkan contohnya gorila tadi. Yaitu contoh kalimat ini. 6.3. Itu membutuhkan model 6 gram. Yang tadi itu 6 gram. Karena tadi 2, 3, 4, 5, 6. 2 gram itu yang satu sebelumnya. 6, berarti perlu 6 gram. Sehingga kita perlu V pangkat 6 events ya. Ya. Di mana untuk vocabulary yang kecil, di mana V sama dengan 10 pangkat 4, misalkan V itu adalah vocabulary, 10 pangkat 4 berarti 10.000 kata. Ini artinya kita membutuhkan atau kita perlu di sini ada 10 pangkat 24 distinct events ya. Ya, 6 kali 4, 10 pangkat 24. Ya, kedua permasalahan itu, ya ini ya menunjukkan ke ada permasalahan apa yang disebut dengan trade-off ya. Trade-off antara bias dan variance. Artinya terlalu kecil kalau kecil n-nya, atau terlalu besar kalau n-nya itu besar. Ini di 224 sini yaitu smoothing di bab 2 yaitu di bab 2 itu adalah ini apa? Learning linear text classification. Ya. Ya, jadi di sini ada disebut dengan bias variance yang tadi saya kasih jelas dari videonya Andrew Ang. Ya. Kalau n-nya kecil ya, n gram, ya
n-gramnya kecil, n-nya kecil, itu biasnya tinggi. Biasnya tinggi itu yang tadi ya. Biasnya tinggi itu adalah tadi seperti kasus underfitting. Kalau n-nya kecil. N-nya kecil itu biasnya tinggi. Ya. Kemudian kalau n-nya terlalu besar, n-nya besar, bisa menghasilkan variasi yang tinggi. Ya. Dan lagi saya lihatin yang tadi. Ini adalah biasnya tinggi. Ini adalah yang variansinya tinggi. Di mana di sini biasanya tinggi sekali lagi adalah trainingnya jelek. Variansinya tinggi, trainingnya bagus. Kemudian kita lihat lagi di sini. Nah ini biasnya tinggi di sini ya. Trainingnya jelek, artinya errornya tinggi. Kemudian ini developmentnya tuh nggak terlalu naik, nggak terlalu melonjak di sini. Dari 15 ke 16. Iya. Tapi tetap masih jelek karena ini udah jelek trainingnya. Kemudian developmentnya lebih jelek lagi meskipun sedikit, cuma nambah 1% error. Artinya juga keseluruhan atau di development set errornya jelek di sini ya. Karena kan kita ngitungnya misalkan dari sini development error. Nah kalau di sini kelihatannya bagus yang high variance ini. Tetapi kemudian melonjak di sini variance, di sini high variance. Ya kalau di sini tadi yang high bias, oh ya ini kemudian yang idealnya itu adalah 0% misalkan. Ya di sini yang biasnya tinggi, ini tadi kalau di n-gram itu adalah yang n-nya kecil, ya n-nya kecil, nggak nemu, jadi nanti dites ke trainingnya pun, ya dites ke trainingnya pun itu jelek, udah jelek, ya dites ke data training pun udah jelek di n-gram tersebut. Kemudian kalau yang n-nya terlalu besar, ini kelihatan bagus di sini ya. Kalau misalkan kita bisa menemukan datanya, ya. Tapi menemukan datanya kan artinya data setnya harus besar, data trainingnya karena data trainingnya besar karena sparse kan. Oh tapi nggak sparse kalau ke training ya, ke training sendiri maksudnya. Artinya ke training sendiri kan ada data itu, ya. Kalau kita ingin mencari seperti misalkan contoh yang ini, misalkan panjang, misalkan n-nya besar, misalkan pakai n-nya besar untuk seperti ini, misalkan pakai n-nya 6, n-gram n-nya 6, ya artinya data yang sama ini gorilla always ini, dan di training ada, ya di training ada, maka akan ditemukan sehingga di sini training setnya errornya kecil. Tapi kemudian kita ke sini, development setnya jadi besar sini. Ya, akhirnya ini juga jelek. Ya kan kita cari di sini jelek juga, ini jelek, ini juga jelek semua. Jadi biasnya tinggi, jelek. N-nya terlalu kecil, n-gram. Variansinya terlalu tinggi, itu juga jelek juga. Artinya n-nya yang terlalu besar atau terlalu tinggi. Ya itu adalah bias dan variasi. Ya, ya jadi kalau small n-gram mengintroduce bias yang tinggi dan large n-gram mengintroduce variasi yang tinggi. Atau kan bahkan kita bisa menemui keduanya, dua problem tersebut, yaitu bias yang tinggi dan variasi yang tinggi. Seperti ini contohnya.
Ya, di sini yang biasnya tinggi, variansinya tinggi ya. Ya, mungkin kalau dari sisi N gram, ya mungkin N-nya di tengah barangkali gitu ya. Itu bisa menyebabkan N-nya biasnya tinggi, variansi tinggi. Artinya mungkin N-nya tidak terlalu besar atau tidak kecil. Iya, tapi bisa menghasilkan ini ya. Kalau di sini ada contoh yang lebih jelas ya. High bias dan high variance. Di sini atau tempat lain saya lupa. Tempat lain. Yang ini seperti ini sebenarnya. Ya, yang gini, kemudian gini contohnya kalau high variance dan high biasnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ada permasalahan bias dan varian dan atau bahkan baik salah satu dari dua itu ataupun keduanya. Ya, kalau N-nya terlalu kecil bisa berpotensi biasnya yang tinggi. Kalau N-nya terlalu besar, variansinya. Dan kemudian bahasa itu adalah mempunyai ketergantungan yang long range ya. Jadi jarak jauh seperti contoh tadi gorila dan komputer yang crash tadi. Pronoun dengan referensinya, entitasnya itu jauh. Ya. Sehingga N-nya tidak bisa terlalu kecil. Kalau kecil ya jadi nggak bisa long range dependency. Tapi pada saat yang sama ya data setnya ya kalau N-nya terlalu besar itu ada bunyi ini apa yang jarang ya, yang jarang sparse ya atau jarang rare fenomena. Sehingga solusinya untuk menjaga agar N besar namun tetap variasinya rendah ya untuk itu dikenalkan yaitu apa yang disebut dengan smoothing ya smoothing. Insya Allah akan kita bicarakan atau saya akan pelajari, saya akan baca di kesempatan berikutnya ya. Insya Allah. Bukan, katanya.